Go get everything Mother Earth transcends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir secara virtual menyaksikan video pemaparan materi pada pertemuan mata kuliah Hukum Kepartian dan Pemilu. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas seputar potensi munculnya ruang manipulasi dalam pemilu dengan sistem rekapitulasi suara berjenjang di Indonesia. Tentunya saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok saya, Special Section saya Ahmad Karama, bersama dengan Ari Aza Septia Dika Abida dan Niki Nurwidia. Bersama kita akan mengkaji dan mendiskusikan materi potensi munculnya ruang manipulasi dalam pemilu dengan sistem rekapitulasi suara berjenjang di Indonesia. Langsung saja untuk menyampaikan materi, saya persilakan rekan-rekan saya untuk memaparkan materinya. Sebentar ya, sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan perihal pilihannya atas figur yang dianggapnya layak sebagai wakil rakyat. Mereka berhak memilih sesuai hati nuraninya dengan tidak ada kecurangan. Pemilu dengan menggunakan sistem rekapitulasi suara berjenjang merupakan perhitungan suara secara bertahap, mulai dari kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, berlanjut hingga ke nasional. Namun di balik hal ini, ternyata pemilu menyimpan berbagai potensi akan munculnya praktek manipulasi, terutama ruang publik yang sangat luas, hingga memungkinkan dalam pemilu ini akan terjadinya tindak manipulasi. Ini tidak terjadi pada sebelum pemilu saja, tetapi juga pada tahap rekapitulasi juga berpotensi terjadinya manipulasi yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Ini tentunya menodai citra dari pemilu yang jujur, adil, dan terbuka. Maka dari itu, potensi praktek manipulasi ini harus kita cegah agar pesta demokrasi atau pemilu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena pada hakikatnya, pemilu adalah suara hati nurani rakyat yang ingin memilih seorang wakil rakyat dengan harapan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok kami mengerucutkan ke dalam dua pembahasan utama. Di antaranya, Yaitu pembahasan pertama. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses penyelenggaraan pemilu ada beberapa tahap, yaitu pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, kampanye peserta pemilu, serta pemungutan dan penghitungan suara. Proses penyelenggaraan pemilu dilakukan sebagai sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional. Adapun sistem rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik dan calon anggota DPR untuk pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD, partai politik dan calon anggota DPR di provinsi untuk pemilu anggota DPR di provinsi, dan partai politik dan calon anggota DPR di kabupaten atau kota untuk pemilu anggota DPR di kabupaten atau kota. Rekapitulasi suara bertingkat bahkan membutuhkan waktu lama hingga 1 bulan. Menghadapi penghitungan dan rekapitulasi suara tertuang dalam PKPU nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Ramlan Surbakti merinci jenis-jenis pelanggaran pada setiap kategori penyimpangan pemilu dalam beberapa tipologi, salah satunya yakni tipologi manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pelaporan hasil pemilu. Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut: A. Penyelenggara pemilu dan panitia pelaksana pemilu yang tidak independen serta tidak profesional. B. Kegagalan dalam menjamin pengaturan pemungutan suara yang melayani semua kelompok pemilih tanpa terkecuali. Berbagai permasalahan dalam penerapan prinsip pemilu yang demokratis dapat mempengaruhi faktor kepercayaan terhadap pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu. Peraturan KPU tentang tahapan ataupun program dan jadwal pemilu telah ditegaskan bahwasannya rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara adalah satu kesatuan utuh atau padu. Berdasarkan permasalahan ini, penyelenggaraan pemilu dapat mempengaruhi proses keseluruhan pemilu yang rasional dan terukur sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip pemilu yang ada. Pemilu yang diselenggarakan dengan baik merupakan hal yang esensial untuk penerapan demokrasi. Untuk itu dibutuhkan manajemen dan implementasi pemilu yang sistematis agar kualitas penyelenggaraan pemilu dapat berintegritas dan menjamin konsistensi pemilu dengan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pembahasan kedua.
Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU merupakan sebuah lembaga sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu. Adapun penyelenggara pemilu itu sendiri dalam KPPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Adapun usaha yang dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penyelenggara seperti KPU maupun pengawas seperti Bawaslu memiliki peran penting dalam peningkatan partisipasi pemilih. Para penyelenggara ini bertugas untuk menyiapkan dan memastikan sejak awal dipenuhinya hak-hak politik warga negara, sehingga kepercayaan terhadap penyelenggara menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat partisipasi pemilih. Oleh karena itu diperlukan sasaran melalui sosialisasi sebagai target kepada warga, partai politik, pengawas, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat adat, dan juga instansi pemerintah terkait. Adapun materi sosialisasi dapat berkaitan dengan regulasi pemilu, tahap-tahap dalam pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, penyelenggaraan pemilu, hingga materi tentang bagaimana pencoblosan yang sah dan materi yang lainnya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari rekan-rekan penyaji yang sangat luar biasa. Baiklah, demikian pemaparan materi jurnal dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, kami akan membuka sesi Q&A melalui Zoom Meeting. Sekian dari kelompok kami, Bunga Asuka Segar Bunata, Bunga Melati Indah Berseri, saya Tia, Saya Afni, saya Kiki. pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, say goodnight to the bad guy. My squad suicidal, wave attack at the red bike. Swiss cheese, your fucking block when I pass by. Fresh to death like